warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Di sini saya akan memberikan pembelajaran mengenai materi segi empat, yang mana diajarkan di kelas 7 SMP atau MTS sederajat. Untuk itu, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Aman Sanusi Siregar. Saya adalah salah satu mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Matematika. Langsung saja kita ke materi. Di sini materinya aplikasi budaya Batak pada segi empat. Nah, tujuan saya mengaplikasikan budaya Batak ke materi segi empat adalah untuk menciptakan siswa-siswi yang cinta terhadap budaya lokal. Budaya lokal di sini adalah budaya Batak dan matematika itu sendiri. Langsung saja, macam-macam bangun datar segi empat. Bangun datar itu terdiri dari yang pertama ada persegi panjang, yang kedua ada persegi, kemudian ada trapesium, yang berikutnya ada belati kupat, lalu layang-layang, dan yang terakhir adalah jajar genjang. Masuk saja kita yang pertama, yaitu persegi panjang. Apa itu persegi panjang? Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki sisi berhadapan sama panjang dan sejajar, serta keempat sudutnya siku-siku. Nah, sifat-sifat dari persegi panjang tersebut bisa kita peroleh, kita lihat langsung, yaitu memiliki empat sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Materi ini sudah diajarkan di SD, maka kita tinggal melihat kembali ataupun mengingatnya kembali. Lalu apa lagi? Nah, yang berikutnya memiliki empat sudut siku-siku dan empat titik sudut. Kemudian memiliki dua buah diagonal yang sama panjang, dan terakhir memiliki dua buah simetri, yaitu vertikal dan horizontal. Di sini kita bisa melihat ada empat sifat-sifat dari persegi panjang. Selanjutnya kita akan menentukan keliling dan luas dari persegi panjang. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan benda yang berbentuk persegi panjang. Di sini saya akan mengaplikasikan gorga Batak yang berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian persegi panjang tersebut kita akan meletakkan ke dalamnya potongan-potongan kotak kecil yang berbentuk persegi. Nah, jika kita mengisi satu-satu ke dalam persegi panjang tersebut, maka akan memenuhi dari luas persegi panjang tersebut. Jumlah kotak-kotak yang kecil tersebut berjumlah
18. Jumlah ke kanan kalau kita perhatikan itu ada 6, dan jumlah kotak kecil yang ke bawah itu ada 3. Nah, jadi kalau kita perhatikan, jika jumlah ke kanan dan jumlah ke bawah kita kalikan, jumlahnya adalah 18, sama ketika kita meletakkan yang sebelumnya. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah bahwa rumus luas daerah persegi panjang tersebut, yang kotak ke kanan, jumlah kotak ke kanan tadi itu kita namakan sebagai panjang, dan jumlah kotak yang ke bawah tersebut kita namakan adalah lebar. Jadi rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar, atau kita singkat dengan P kali L. Untuk menentukan keliling, kita sudah mendapati bahwa persegi panjang tersebut terdiri dari 2 panjang dan 2 lebar. Maka yang dapat kita simpulkan yaitu rumus keliling daerah persegi panjang yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau singkat menjadi 2 kali P tambah L. Aplikasi dari budaya Batak yang berbentuk persegi panjang yaitu salah satunya adalah Gorga Simiau Sialan. Nah, Gorga ini melambangkan kegembiraan, bentuknya melengkung ke dalam dan keluar, dan juga mengisi bidang-bidang yang kosong. Jadi bentuk gorga ini merupakan bentuk jalinan sulur tumbuhan yang banyak dipakai untuk menutup bidang-bidang yang tidak memerlukan gorga lain sebagai keharusan atau simbol. Gorga Simeol Eol kadang dibuat memanjang atau melebar sesuai dengan bidang yang diukir. Nah, selanjutnya kita akan melihat yaitu mengenai bujur sangkar, atau kita namakan adalah persegi. Apa itu persegi? Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Nah, selanjutnya apa saja sifat-sifatnya? Sifat-sifat persegi yang pertama adalah semua sisinya sama panjang. Bisa kita lihat pada gambar bahwa sisi AD sama dengan CD, sama dengan BC, sama dengan AB. Kemudian yang kedua adalah memiliki 4 sudut siku-siku dan 4 titik sudut. Sudutnya itu terdapat di A, B, C, dan D. Yang ketiga, memiliki 2 buah diagonal yang sama panjang. Diagonalnya yaitu garis AC dan garis BD. Yang keempat adalah memiliki 4 sumbu simetri dan 4 sumbu simetri putar. Nah, jika kita lipat, dia memiliki 4 sumbu simetri, dan jika kita putar, dia memiliki 4 simetri putar. Begitu
kita lihat yang selanjutnya adalah menentukan keliling dan luas dari persegi. Yang pertama kita akan melihat benda salah satu bentuk persegi, yaitu Gorga Batak juga. Konsepnya adalah hampir sama dengan persegi tadi. Kita akan mengisi kotak persegi tersebut dengan kotak-kotak kecil persegi. Ya, jumlah kotak kecil yang mengisi persegi tersebut adalah sebanyak 9. Lalu kalau kita perhatikan jumlah ke kanan itu ada 3 dan jumlah ke bawahnya juga ada 3. Maka apa yang bisa kita simpulkan bahwa jika kita kalikan 3 ke kanan dan 3 ke bawah adalah berjumlah 9. Maka kesimpulannya adalah rumus luas dari persegi yaitu sisi kali sisi. Karena jumlahnya sama, maka luasnya menjadi S kuadrat. Oke. Selanjutnya adalah menentukan keliling. Rumus keliling dari persegi panjang yaitu S tambah S tambah S tambah S, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, yang sehingga bisa menjadi 4 kali sisi. Karena keempat sisinya itu sama panjang, maka kita dapat menjumlahkan keempat sisi tersebut. Faktanya bahwa gorgas yang tadi kita nyatakan sebagai persegi itu adalah gorga Simataniari. Nah, gorga ini mengambil bentuk matahari dan diwujudkan secara geometris dalam bentuk kurva tertutup yang membentuk 4 bulatan di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah suatu bujur sangkar. Bisa juga jajar genjang sebagai pusatnya dan 4 buah bulatan pada keempat sudutnya. Jadi gorga ini biasanya dibuat di sudut perhongkom kiri dan kanan dengan teknik ukir maupun teknik lukis. Ini juga sering kita temukan di seni ukir pada budaya Batak. Yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai jajar genjang. Nah, apa itu jajar genjang? Jajar genjang merupakan bangun datar yang berbentuk segi empat, yang sisinya sepasang sama panjang dan sejajar. Nah, yang berikutnya adalah sifat-sifat dari jajar genjang. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Lalu, sudut-sudut berhadapan sama besar. Kemudian, memiliki simetri putar tingkat 2 dan tidak mempunyai simetri. Lalu, mempunyai 2 buah diagonal yang berpotongan di satu titik dan saling membagi 2 sama besar. Selanjutnya adalah menentukan keliling dan luas dari jajar genjang. Nah, kita perhatikan ini adalah jajar genjang. Pertama kita gunting, lalu kita nyatakan bahwa itu adalah tinggi dan alas. Kemudian kita gunting atau kita potong diagonal dari jajar genjang tersebut. Setelah terpisah, kemudian
akan menjadi dua segitiga. Selanjutnya, karena rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, maka diperoleh rumus dari luas jajar genjang yaitu 2 kali setengah kali alas kali tinggi, maka menjadi A kali T, yaitu alas kali tinggi. Nah, selanjutnya untuk menentukan rumus keliling daerah jajar genjang yaitu dimana K sama dengan 2 kali M tambah N. Nah, fakta Bataknya bisa kita lihat yaitu pinar ipon-ipon yang berbentuk jajar genjang. Pinar ipon-ipon menggambarkan barisan gigi putih bersih yang indah dan rapi. Ornamen ini melambangkan simbol keramahan kepada orang lain. Ornamen ini dapat digabungkan menjadi pemisah antara satu ornamen dengan ornamen lainnya, dan juga dapat menjadi penambah kerapian serta penambah kekosongan suatu media ornamen. Oke, kita lihat selanjutnya yaitu trapesium. Nah, selanjutnya apa itu trapesium? Nah, trapesium merupakan bangun datar berbentuk segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Selanjutnya, sifat-sifat dari trapesium. Bisa kita lihat, sudut A tambah sudut D sama dengan 180 derajat. Lalu AB sejajar dengan DC. Kemudian sudut B tambah sudut C juga 180 derajat. Nah, yang keempat, terdapat dua pasang sudut berdekatan yang sama besar. Selanjutnya, macam-macam trapesium. Ada yang pertama trapesium siku-siku, kemudian trapesium sama sisi, dan ada juga trapesium sembarang. Selanjutnya adalah keliling dan luas dari trapesium. Pertama kita gambarkan dulu trapesium sebanyak 2 buah. Lalu trapesium tadi kita nyatakan memiliki tinggi dan sisi sejajarnya A dan B. Nah, selanjutnya trapesium yang satunya kita putar, lalu kemudian kita satukan ke trapesium yang satunya, maka akan terbentuk sebuah persegi panjang. Maka kesimpulannya, untuk menentukan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Maka untuk luas dua trapesium yaitu luas sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, jadi kalau untuk menentukan luas satu trapesium, maka luas sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Untuk yang kelilingnya yaitu alas tambah atap tambah kaki 1 ditambah kaki 2. Selanjutnya fakta Batak yang berbentuk trapesium yaitu hadang-hadang. Nah, hadang-hadang adalah barang yang sama dengan tas yang digunakan sebagai tempat perlengkapan saat pergi ke pesta atau tempat makanan saat pergi ke ladang yang terbuat dari pandan. Yang berikutnya ialah layang-layang. Apa itu layang-layang? Nah, layang-layang merupakan bangun datar segi empat yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal lainnya. Langsung saja ke sifat-sifat layang-layang. Yang pertama, memiliki dua sisi yang sama panjang, lalu memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar. Kemudian salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang, diagonal lainnya tegak lurus. Kemudian memiliki satu sumbu simetri yang merupakan diagonal terpanjang. Selanjutnya ialah menentukan keliling dan luas dari layang-layang. Pertama kita gambarkan dua buah layang-layang, layang-layang A dan layang-layang B. Nah, masing-masing memiliki diagonal A sebanyak 5 satuan dan diagonal B 4 satuan. Nah, selanjutnya kita potong masing-masing dari diagonal layang-layang pada gambar A.
Nah, selanjutnya setelah terpisah, maka masing-masing dari potongan tersebut kita putar dan kita satukan dengan layang-layang B. Maka masing-masing dari potongan tersebut akan membentuk suatu persegi panjang. Nah, dimana dapat kita simpulkan bahwa luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Untuk kelilingnya sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Fakta Bataknya yaitu, fakta Bataknya yang berbentuk layang-layang yaitu pinar bunga bongbong. Nah, ornamen ini merupakan pinar palit yang indah serta agung. Ornamen ini melambangkan supaya tua dan rezeki tetap tertampung dengan baik dan tidak bocor, serta hal-hal yang buruk tetap ditolak. Ornamen ini terdapat pada halikip rumah tradisional. Nah, selanjutnya belah ketupat. Nah, apa itu belah ketupat? Belah ketupat merupakan bangun datar segi empat yang semua sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Sifat-sifat belah ketupat. Nah, pertama, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus. Lalu, kedua diagonalnya merupakan sumbu simetris. Kemudian memiliki satu sumbu simetri yang merupakan diagonal terpanjang. Dan yang terakhir, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Nah, langsung saja yang berikutnya yaitu keliling dan luas dari belah ketupat. Nah, pertama kita gambarkan dulu belah ketupat, kemudian gambar A dan gambar B. Jadi ada dua belah ketupatnya, kemudian diagonalnya yang A itu 6 satuan dan diagonal B adalah 4 satuan. Kemudian kita gunting atau kita potong gambar A secara diagonal. Masing-masing diagonalnya. Setelah itu, setelah terpotong, maka kita pisahkan. Setelah itu kita gabungkan dengan belah ketupat B. Maka potongan tersebut akan membentuk persegi panjang. Nah, kesimpulannya ialah jika rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luas dua belah ketupat adalah luasnya yang A yaitu diagonal 1 dikali B yaitu diagonal 2, sehingga diperoleh rumus luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, untuk keliling belah ketupat yaitu AB tambah BC tambah CD tambah AD. Jadi semua masing-masing dari sisi belah ketupat. Nah, selanjutnya fakta yang berbentuk belah ketupat yaitu pinar Adoni Tabu Manggarupi Desa. Nah, pinar ini menggambarkan tumbuhan labu yang tumbuh dengan suburnya dan merambat ke segala penjuru. Ornamen ini merupakan simbol dalam penyesuaian diri dalam berusaha untuk kepentingan yang lebih besar dan umum. Ornamen ini terdapat pada peralatan rumah tangga seperti tabung buluh, tuldak, dan kotak perhiasan. Di sini saya juga memberikan soal evaluasi. Soalnya terdiri dari 2. Nanti bisa coba dikerjakan. Nah, kemudian saya juga memberikan kunci jawabannya sehingga dapat dicocokkan dari jawaban yang coba dikerjakan tadi. Oke. Maka semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.